namun kasih setiamu tak pergi dariku. Salam teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, sebelum kita mau masuk ke persekutuan Korem hari ini, ada alangkah baiknya kita memuji Tuhan dulu dengan menyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kami kembali untuk mengadakan persekutuan Korem. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan melindungi dari awal persekutuan hingga akhir nanti. Tuhan, kiranya firman yang akan dibawakan bisa kami bawa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, langsung aja sebelum kita masuk ke firman pada hari ini, kita bakal bawain lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan.
benih harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom teman-teman muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa, kami bersyukur kami saat ini boleh bersama-sama bersekutu secara online, dan kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, terangi hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, tema persekutuan Korempa pada hari ini adalah sukacita dari Tuhan itu sumber kekuatan. Surat Filipi dikenal sebagai surat sukacita, di mana di sana bertebaran kata sukacita di semua pasalnya. Surat Filipi adalah surat yang dibuat Paulus untuk jemaat di kota Filipi, yang berisi nasihat-nasihat yang salah satunya nasihat untuk bersukacita. Padahal pada saat itu kondisi Paulus sedang dipenjara dan menderita karena memberitakan Injil. Teman-teman, tapi kita hanya merenungkan kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 4 saja. Mari kita baca bersama. Filipi 4 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sinteke kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsokos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di perikop ini, Paulus menasihatkan supaya jemaat hidup setia dalam Tuhan, sehati sepikir dalam Tuhan, saling menolong, dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Sukacita adalah perasaan bersuka hati, bergirang hati, full of joy. Sukacita merupakan buah dari Roh Kudus untuk menjalani hidup. Banyak orang berpendapat bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang itu berasal dari kekayaan, situasi yang mendukung, atau seseorang yang baik. Benarkah? Kalau kita bersukacita atas itu semua, maka sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama. Sementara, berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita. Sukacita yang kita rasakan akan bersifat permanen, bertahan lama. Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita dalam segala kondisi. Tidak dipengaruhi keadaan dan dikerjakan oleh Roh Kudus.
Teman-teman, sukacita inilah yang dirasakan juga oleh Nabi Habakuk dalam doanya, dalam kitab Habakuk 3 ayat 17-18. Bila dilihat, Nabi Habakuk punya alasan untuk bersedih, berputus asa tentang penindasan, tapi dia tetap mampu bersukacita. Begitu pula dengan Rasul Paulus, menderita berada di penjara dengan kaki terpasung, tapi dia selalu bersukacita. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nasihat ini menolong kita untuk memahami dan mengerti bahwa Allah mendambakan kita untuk hidup dalam sukacita. Bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam kesusahan maupun kesenangan. Sukacita sejati atau sukacita dari Tuhan dapat berkarya dalam diri kita jika kita tinggal dalam kasih Yesus, kita taat berdoa, kita tekun baca firman Tuhan, dan selalu menjadi pribadi yang berespon baik, good, responsif dalam segala hal. Kita memerlukan sukacita dari Tuhan, karena itulah kekuatan untuk kita bisa bertahan dalam hidup. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, juga kita mungkin mengalami banyak permasalahan hidup, mengalami kesusahan, kedukaan, kesakitan hati. Bagi anak-anak Tuhan, tidaklah sulit bersukacita di tengah masalah dan penderitaan yang kita alami. Karena kita sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mari bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, supaya kita bisa mempunyai kekuatan baru. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang memberi kami nasihat dan ajaran untuk selalu bersukacita dalam segala kondisi atau keadaan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup menjadi pembawa sukacita. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat bersukacita dalam kelimpahan, dalam kesusahan, dalam kesenangan, dan apapun kondisi hidup kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan bersama mendengarkan sebuah puisi yang berjudul Bukan Sukacita Setengah Hati. Bukan sukacita setengah hati. Karya Devina Tote. Sukacita itu ada di dalam diri karena Roh Kudus. Sukacita itu dapat dirasakan. Sukacita itu nyata. Beban dan tekanan yang memuncak, masalah yang selalu berdatangan, kesedihan yang tiba-tiba terasa, sakit hati yang menguras jiwa. Masih bisakah aku merasakan roh sukacita? Benarkah aku bisa bersukacita senantiasa? Sukacita dari Tuhan itu bersinar melaluiku. Sukacita dari Tuhan itu miliknya, bukan milikku. Sukacita dari Tuhan menguatkanku untuk bertahan hidup. Sukacita sejati tidak ditentukan oleh keadaan,
tetapi oleh karena karya Roh Kudus. Sukacita yang menguat itu bukan sukacita setengah hati, tetapi sukacita yang tercipta karena Sang Pencipta. Atas firman yang dibawakan hari ini, semoga firman yang dibawakan pada PD hari ini dapat kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup PD hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.